Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan penjelasan pembelajaran tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Pernahkah kalian mendengar dan membaca dongeng? Apakah itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam cerita terdapat unsur-unsur cerita seperti tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur-unsur dalam dongeng. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama ada tema. Tema adalah inti atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Tema bisa bermacam-macam. Contohnya pendidikan, lingkungan, sejarah perjuangan, persahabatan, komedi, dan lainnya. Berikutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Sementara penokohan merupakan penentuan watak atau sifat tokoh yang ada pada cerita tersebut. Sebelumnya, kalian pernah mempelajarinya ya. Di sini ada 4 jenis penokohan. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, protagonis merupakan tokoh yang bersifat baik. Antagonis, tokoh yang bersifat jahat. Tritagonis adalah tokoh yang netral dalam cerita. Bijaksana sebagai penengah dari protagonis dan antagonis. Nah, di sini ada yang baru nih, yaitu figuran. Figuran adalah pemeran pendukung dalam sebuah cerita. Berikutnya alur. Alur adalah urutan kejadian dalam sebuah cerita. Alur ada 3 jenis. Yang pertama ada alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran atau maju dan mundur. Alur maju merupakan rangkaian cerita yang urutannya sesuai dengan urutan waktu cerita yang bergerak ke depan terus. Contohnya, cerita seorang mulai dari kecil hingga dewasa. Alur mundur merupakan rangkaian cerita yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu atau cerita yang bergerak mundur. Contohnya, cerita pengalaman seseorang mulai dari masa tua ke masa kecil. Sedangkan alur campuran merupakan alur yang menceritakan peristiwa di bagian tengah cerita, kembali ke awal cerita, dan kembali melanjutkan cerita ke bagian akhir cerita. Contohnya, cerita seorang masa sekarang, kemudian kembali ke masa lainnya, dan berlanjut kembali ke masa sekarang dan masa datang. Berikutnya ada latar. Latar adalah unsur yang menjadi latar belakang dari sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu latar tempat, bisa di rumah, sekolah, kantin, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada latar waktu. Latar waktu ini bisa siang, sore atau waktu jam 7, kemarin, esok, dan masih banyak lagi. Latar suasana, contohnya senang, sedih, terharu, tertawa, dan masih banyak lagi ya. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara si penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pembaca akan dibuat seperti menjadi pemeran utama maupun salah satu tokoh yang berada di dalam cerita yang telah dibuat oleh penulis. Di sini ciri-cirinya biasanya menggunakan kata aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Pembaca akan dibuat seperti melakukan komunikasi dengan pihak yang lain dalam cerita. Dan yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Pembaca akan dibuat seperti melakukan pembicaraan terhadap seseorang yang tidak berada di dalam ruangan tersebut. Contohnya,
dengan menggunakan kata ganti orang, bisa berupa nama, dia, atau ia. Berikutnya amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca cerita atau dongeng. Untuk memahami unsur-unsur dalam sebuah cerita, kalian dapat membaca cerita di buku paket halaman 131 sampai 132. Setelah membaca cerita tersebut, kita dapat mengisi pertanyaan yang terdapat pada kolom, yaitu buku paket tematik tema 4 halaman 132. Kita kerjakan ya bersama-sama. Yang pertama, judul yang cocok untuk cerita di atas adalah kerja keras adalah harta karun. Latar atau lokasi terjadinya cerita, suatu negeri dan tanah pertanian. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita, petani dan anak-anaknya. Sifat-sifat tokoh dalam cerita, pekerja keras. Amanat atau pesan yang disampaikan, bekerja keras akan mendapatkan keuntungan. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi yaitu: yang pertama, seorang petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi. Yang kedua, sebuah produksi susu memerah susu dari hewan sapi. Yang ketiga, sebuah produksi kertas mencetak kertas yang berasal dari bubuk kayu. Yang keempat, sebuah produksi koran mencetak koran yang berasal dari kertas. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang, sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan atau memakai barang. Contoh kegiatan konsumsi yang pertama, menggunakan pakaian. Yang kedua, makan makanan bergizi. Yang ketiga, menggunakan kendaraan. Contohnya masih banyak lagi ya. Kamu memakai tas ke sekolah, kamu menggunakan ballpoint saat mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk kegiatan konsumsi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kita lihat ya contohnya. Di sini ada penjajah jamu yang menjual jamu dengan menggunakan bakul keliling desa. Yang kedua, ada penjual sayur yang menjual sayur dengan menggunakan gerobak keliling kompleks. Dan yang ketiga, ada penjual balon yang menggunakan sepeda untuk menjual balon keliling perumahan. Berikutnya ada perusahaan mie menjual mie instan ke minimarket di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, pabrik tekstil menjual baju ke departemen store. Nah, semuanya itu termasuk kegiatan distribusi. Jenis-jenis kayu yang dihasilkan hutan di Indonesia antara lain ada kayu jati, kayu cendana, kayu akasia, kayu meranti, kayu keruing, kayu agatis, dan kayu rasamala. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis dihasilkan dari daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan kayu jati dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di daerah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kayu akasia dan rasamala dihasilkan di daerah Jawa Barat. Benda-benda yang sering dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, ternyata masih bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berharga dan mempunyai nilai jual yang tinggi.
contohnya kayu. Kayu termasuk hasil kehutanan dan dibutuhkan untuk menghasilkan barang yang disebut mebel. Contoh mebel apa saja yo? Bisa berupa bangku atau kursi, lemari, meja, dan masih banyak lagi ya. Kayu limbah mebel dapat dibuat kerajinan souvenir yang dapat dijual. Contoh cenderamata atau souvenir dari kayu yaitu gantungan kunci. Nah, ini kalian pernah membelinya ya saat kamu pergi ke objek wisata. Nah, di sana banyak yang menjual gantungan kunci dari kayu. Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan yang luas. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan hasil hutan dan lahan, hutan di Kalimantan semakin berkurang. Kita lihat peta penyusutan hutan di Kalimantan. Di layar, sudah ada gambar Pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Di sana, kalian dapat melihat ya perbedaannya. Tahun 1950, Pulau Kalimantan masih berwarna hijau, berarti menandakan Pulau Kalimantan masih banyak terdapat hutan. Sedangkan tahun 2020, hutan di Pulau Kalimantan sudah semakin banyak berkurang yang diakibatkan penebangan hutan secara berlebihan untuk kebutuhan manusia. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang rusak atau yang gundul, sehingga hutan terjaga kelestariannya. Yang kedua, menerapkan tebang pilih tanaman. Di sini, penebangan hutan yang kemudian diganti dengan menanam hutan yang telah ditebang. Berikutnya, penebangan secara konservatif. Penebangan dengan cara menebang pohon yang sudah tidak berproduktif. Dan yang terakhir, pemberian sanksi. Memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pembalakan liar. Penebangan hutan secara terus-menerus mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan. Hewan atau tumbuhan yang dibutuhkan manusia menjadi punah, sehingga sulit ditemukan. Akibat yang ditimbulkan oleh hutan yang gundul antara lain banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Masih ingatkah kalian dengan bunyi sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di layar sudah ada lambang sila ketiga, yaitu pohon beringin. Makna dari lambang sila ketiga pohon beringin adalah pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon besar. Banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Hal tersebut menyimbolkan bahwa semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke mana-mana. Namun, tetap berasal dari satu pohon yang sama. Hal tersebut menyiratkan bahwa keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna dari sila persatuan Indonesia antara lain, yang pertama harus bersikap nasionalisme atau cinta kepada tanah air. Yang kedua, menghargai segala keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menggunakan bahasa persatuan saat berbicara dengan seseorang yang berbeda suku. Setelah kalian melihat dan mendengar penjelasan pembelajaran tematik tema 4, saatnya kalian untuk berlatih soal. Di sini yang pertama ada soal bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku PS tematik. Jangan lupa tulis soalnya ya.
Yang kedua, ada soal IPS nomor 1 sampai 5. Kerjakan juga di buku PS tematik. Jangan lupa tulis soalnya. Sekian ya pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.